in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is this somebody? Dari Universitas Asia Bandung. Sekarang kami sedang menempuh pendidikan di semester 5 ya. Kebetulan untuk hari ini kami ada penugasan dari kampus mengenai kebutuhan. Nah, untuk temanya sendiri itu stunting. Sebelumnya mau nanya, ibu namanya siapa ibu? Ibu Tuti. Ibunya? Bu Rika. Sekarang anaknya usia berapa ibu? 3 tahun. 3 tahun. Mau 2 tahun. Sebelumnya kita sharing-sharing dulu aja ya Bu ya, mengenai pengalaman ibu dalam mengurus anak tuh kayak gimana Bu? Apakah ada kesulitan kesehariannya mengurus anak? Duluan ya ibu ya. Capek ya itu. Capek. Bener kan capek? Iya ya. Pasti ya Bu ya. Kalau apalagi kan umur segini Lagi aktifnya. Ya. Nah, kalau untuk terkait makan, biasanya suka lihat GTM gak sih Bu anaknya? Gerakan tutup mulut, jadi gak mau makan. ya kadang Suka. ya. Kalau ibu mah enggak. Ini mau ngomong Bagus. Nah, jadi di sini sebenarnya kita mau penyuluhan stunting. Ibu ada yang tahu nggak stunting itu apa? Gitu? Pernah dengar? Pernah tapi nya Jadi udah ada yang kasih tahu dulu. Ya. Udah ada tapi lupa lagi apa ya, berat badannya naik ya. ya benar salah satunya. Nah, jadi bisa dilihat ibu ya di lihatnya, stunting ini merupakan kondisi anak gagal tumbuh. Jadi di mana si anak itu kekurangan gizi pada saat usia kehamilan atau sebelum usia 2 tahun. Nah, jadi kan pada anak biasa itu berat badan, tinggi badannya itu normal. Nah, kalau untuk di anak perempuan itu biasanya normal berat badannya 9,2 sampai 14,5 kg. Nah, untuk tinggi badannya itu sekitar 80 sampai 90 cm. Kalau di anak laki-laki itu normalnya sekitar 9,7 sampai 15,3 kg. Untuk tinggi badannya di 80 sampai 90 cm. Nah, jadi untuk anak yang stunting itu memang berat badan dan juga tinggi badannya di bawah rentang normal kayak gitu. Nah, biasanya ciri-ciri dari stunting itu kayak tadi ibu, berat badannya yang berkurang atau enggak tinggi badannya yang juga berkurang. Kalau misalnya 3 tahun idealnya berapa kilo? Kalau untuk 3 tahun idealnya itu di 9,2 sampai 14,5 kg ini. 3 tahun. Ya. Ini kemarin 11. Nah, berarti itu masih di normal. Ya, kalau di bawah 9, nah menuju ya risiko terkena stunting seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri stunting yang lain tuh anak tuh mudah terkena sakit. Di sini anak-anaknya suka sakit nggak Bu? Suka tapi jarang. Paling batuk pilek. Nah, itu kan respon tubuh yang biasa ya Bu ya. Nah, kalau pada anak stunting itu biasanya ngap, sesek, kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya diakibatin karena misalkan si anak tuh kan kadang suka main keluar ya Bu ya, kayak main tanah kayak gitu kan, itu kotor nih. Nah, kalau semisal gak cuci tangan terus langsung makan, nah itu si bakteri kan masuk ke dalam tubuh, ke dalam sistem pencernaan. Nah, itu tuh nantinya bisa mengakibatkan si bakteri itu berkembang di dalam sistem pencernaan. Jadi yang seharusnya makanan itu gizinya diserap sama tubuh itu buat jadi tenaga, jadi gak bisa karena ada si bakteri tadi. Nah, gitu Ibu. Jadi diusahain buat anak-anaknya kalau makan tuh harus bersih ibu tangannya gitu. Terus harus dijaga lingkungannya juga, jangan sampai kotor. Karena kan anak susah dicegah ya Bu ya. Kalau main kayak gitu suka di luar lingkungan, nah itu harus dicegah. Kalau main HP makan sembuh gitu kan. Oh, kalau misalnya nggak main HP, nggak mau makan. Nggak mau diem. Sebenarnya nggak boleh ya itu. Iya. Tapi kan dia yang penting makan. Nah, kalau bisa mah dibatasi Iya. main gadgetnya, soalnya kasihan ke perempuan. Tapi anteng teteh. Iya, tapi itu harus dijaga ibu ya, soalnya kasihan matanya nanti. Dibatas aja. Nah, kayak gitu. Terus stunting juga bisa
bisa mengakibatkan si anak tuh berpikirnya itu kurang ibu. Soalnya kan kekurangan gizi ya bu, sedangkan otak itu butuh nutrisi, butuh makanan. Nah ketika anak kurang makan, kurang gizi, jadi si aliran darah itu kurang ke otaknya. Nah oksigennya juga berkurang, makanya bisa sesel. Nah terus si anaknya juga berpikirnya juga jadi lemah kayak gitu, pikirannya teh gak ada tenaga buat mikirnya juga. Nah makanya disaranin anak-anaknya harus banyak mengonsumsi kayak protein, kayak gitu, karbohidrat. Nah kadang kan anaknya ada yang nggak suka buah, ada yang nggak suka sayur. Nah harus pinter-pinter kitanya kayak modifikasi makanan ibu. Kayak sekarang makan buah-buahan bisa dijadiin puding kayak gitu ya. Terus kayak bikin bento biar si anaknya tertarik buat makan kayak gitu. Nah terus penyebab stunting juga bisa jadi orang tuanya yang emang kurang mengetahui tentang asupan gizi buat anaknya kayak gitu. Sekarang mah kan kadang ada ibu yang belum siap punya anak gitu ya, jadi kurang mengerti apa sih yang dibutuhin anaknya kayak gitu, apa sih anaknya teh butuh makanan apa. Kadang ibu-ibu teh pada gak mau bujuk anaknya susah makan teh. Udah nggak mudah. Ya, Ya susah. Nah itu bahaya banget ibu buat perkembangan si anaknya. Terus ibu ya ini ada dampak dari stunting, tadi udah dijelasin juga perkembangan anaknya bisa terhambat, kemudian kesulitan buat berkonsentrasi. Kalau stunting sama gizi buruk sama nggak? Nah kalau untuk stunting mah kan kekurangan gizi. Nah kalau gizi buruk mah emang gizinya gizinya buruk, iya, ya. jadi asupan gizi ke tubuhnya teh nggak sesuai gitu. Kemudian terus ada daya tahan tubuhnya lemah, itu tuh kayak si anaknya jadi mudah sakit, kayak gitu. Lemes ya anaknya. Iya. Terus resiko penyakit kronis saat dewasa, jadi nanti si adanya pas dewasa tuh kena penyakit kronis, misalnya kayak apa ya contohnya? Jadi penyakit kronis itu penyakit yang sulit disembuhkan, kayak semisal bisa gagal ginjal, kayak asma, namanya asma kan sulit disembuhkan itu ya. Nah takutnya kayak gitu, itu kan penyebab dari kecilnya atau apa ya, kayak gitu. Terus ada makanannya yang bisa mencegah stunting, bisa dari protein hewani seperti ikan, daging. Suka gak kalau adanya? Makan daging yang kayak Kalau ini ya kadang suka, kalau ya jarang kan. Soalnya mamanya terbalas. Jujur ya. apa jadinya? Kayak ini mah sukanya wortel, sayur. Bagus, tapi bagus. Kalau sop juga wortel. Yang penting mah ada sayuran, buah-buahan seimbang gitu antara. Tapi kalau buah-buahan susah itu. Nah, paling kayak tadi pun dijadiin kayak puding gitu kayak gitu. Kalau bola. Ibu-ibu mager itu. Iya ya ibu-ibu mah gimana banyak kerjaan ya bu. Udah beres kan nangkring. Gosip. Gosip healingnya ibu-ibu Yang kayak magic. nangkring di rumah. Oh ini mah pisang terus. Maunya teh pisang. Tapi sukanya. tapi suka ya. Sayur suka. Ya kalau mamanya masak suka. Kalau mamanya masak, Udah masak. Iya bener nggak kan harus jujur. Kalau mamanya masak, sok mau kamu ya apa adanya. Makanya. Soalnya kan males itu yang masak, tapi kan harus. Iya. Korea. Kadang bingung, dah bu masak juga ya. Kadang lagi makan. Iya. Ibu bahas ya ada si mama juga kayak gitu. Jangan kadang masak nggak suka sebenarnya Nggak mau. kamu teteh nama ini Jadi bingung. kalau telur kan kebanyakan nggak bagus ya Direbus bu kalau telur. ala limun ini di mulut ala limun pada Nggak ada rasa bu. Di semua. ya itu masak Di kumaha teh? pokoknya yang gampang diceplok aja iya iya Gak apa-apa, ada pokoknya mah asal ada ibu juga ya pasti ngerti ya, nggak mungkin ngebiarin anaknya kelaparan kayak gitu ya. Jadi emang harus asupan makanannya seimbang gitu bu, kayak sayur, buah, daging, ikan itu bagus buat pertumbuhan si adiknya kayak gitu. Jadi untuk nanti masuk prasekolah juga kan membantu untuk kelancaran berpikir kayak gitu. Jadi iya kayak gitu ibu. oh jangan deh
Nah, apa? Di sini suka ada posyandu kayak gitu, ada suka ikutan. Suka rajin. Alhamdulillah. Kan harus. Iya, buat screening kesehatan jadi tahu perkembangan anaknya kayak gimana. Iya. Main sama yang Sakina ini. Udah deh duduk. Jadi ada yang mau ditanyain lagi kah tentang ini? Udah sih kan. Nanti lupa lagi. Gak apa-apa gua. Iya, ini simple. Dan jangan lupa we diterapin ke kehidupan sehari-hari jadi biar ibunya nggak lupa. Masya Allah. Gak bisa jadi ya. Soalnya susah kita. Mungkin segitu aja Ibu. Maaf ya apabila ada salah kata. Soalnya kami juga masih belajar gitu ya. Kita ngamalin ilmu yang emang udah dikasih dari tempat belajar kita. Semoga ilmu yang kita kasih bermanfaat buat diri kami. Mungkin cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.